Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum bidarain amin. Khauful anbiya. Ruwiya anna Adam alaihi salam lamma uhbita ilal ard maka salah miyasanah la yarfa'u ra'sahu ila sama hayaan minallah. Ini cerita tentang takutnya para nabi. Kemarin kita ceritakan kita sampaikan beberapa kemuliaan, keistimewaan daripada rasa takut, yang mana rasa takut ini harus menjadi sifat kita, harus kita miliki. Lah para nabi itu nggak mungkin masuk neraka, nggak mungkin, pasti surga. Memang nabi sudah ditentukan oleh Allah surga tempatnya, tanpa neraka. Beda dengan selain nabi. Kalau selain nabi, antara langsung surga, antara neraka baru surga, atau naudzubillah neraka nggak ke surga. Tapi kalau nabi enggak, nabi pasti surga tanpa neraka. Nggak ada ceritanya nabi masuk neraka, enggak ada. Siapapun itu nabinya, nggak ada. Kenapa? Memang Allah menjadikan nabi itu terhindar dari dosa, dari kemaksiatan, kemungkaran. Akhirnya mereka itu tempatnya di dalam surga. Kalau manusia selain mereka terjaga, nah, kalau terjaga itu masih ada kemaksiatan, kemungkaran, walaupun ada yang jarang melakukan, ada yang sedikit melakukan kemaksiatan, kemungkaran, ada yang banyak. Ibarat remnya kendaraan. Kalau manusia selain nabi itu ibarat rem dalam melakukan kemaksiatan. Lah, tergantung remnya ini cakram atau tidak, bagus atau enggak. Ada rem itu yang terlalu dalam, ada rem itu cukup diinjak sedikit sudah ngerem, ada yang perlu dikumpo baru ngerem. Lah ini kita manusia, ada yang cakram seperti para aulia. Para aulia itu remnya cakram, jadi berhenti dari kemaksiatan itu cepat, dari kelalaian itu cepat. Nggak menutupi mereka melakukan kemaksiatan, nggak menutupi, terjadi. Akan tetapi cepat mereka sadar. Jadi sebelum fatal mereka sudah sadar, dan mereka bertobat, mereka menangis memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan tersebut. Ada yang dalam ini ya sih tadi melakukan baru sadar. Ya Allah, setelah sering, setelah banyak, setelah lama baru sadar. Ada yang maju mundur, sadar nggak, baru sadar. Akhirnya apa? Lah dari dosa-dosa ini ada kalanya dimaafkan oleh Allah langsung surga, ada kalanya nggak dimaafkan, proses neraka baru surga. Kalau nabi enggak, pasti masuk surga. Akan tetapi sekalipun mereka pasti masuk surga, mereka tetap takut kepada Allah, tetap takut. Sekalipun surga sudah, tetap takut kepada Allah. Di antaranya Nabi Adam alaihissalam, ketika diturunkan oleh Allah ke bumi, 300 tahun Nabi Adam itu tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit. Dangak itu tidak pernah. Bukan dangak ya, ngangkat kepala gini nggak pernah. Merunduk tok Nabi Adam, merunduk tok.
merasa nggak pantas mengangkat kepalanya, apalagi ndanya gini merasa nggak pantas, merunduk. Karena para nabi itu tingkat keimanannya sudah luar biasa. Apa yang dilihat ini Allah, sehingga gini dia meyakini bahwa Allah selalu ada di hadapannya. Karena itu merunduk tok sudah, nggak pernah gini, apalagi ndanya, merunduk tok, malu kepada Allah. Dari apa? Dari kesalahan yang dilakukan ketika diperintahkan untuk tinggal di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, berapa tahun itu? 1 hari 2 hari, 1 minggu 2 minggu? Enggak, 300 tahun merunduk tok, malu kepada Allah karena melakukan kesalahan tadi. Padahal pasti surga, tetap seperti itu. Luar biasa. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim itu kalau sudah teringat kesalahannya, pingsan. Kemudian detak jantungnya ini terdengar dari jarak 1 mil. 1 mil ini kurang lebih 4.000 hasta atau 1.609 meter. Itu kalau darat. Kalau laut 1.852 meter. Detak jantungnya. Ya apa sih detak jantung? Kita yang di depannya tidak kerungu kok. Walaupun orang kena sakit jantung, yang jantung orang yang ngos-ngosan, detak jantungnya kita nggak dengar. Dokter untuk ngelihat detak jantung itu butuh alat. Butuh alat. Lah ini enggak. Nabi Ibrahim ini kalau teringat kesalahannya, pingsan, detak jantungnya ini terdengar dari jarak 1 mil. Ketika ditanya, ada orang ngomong, taf'alu dzalika wa anta Khalilur Rahman. Kenapa engkau seperti ini? Padahal engkau ini adalah Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim kan dijuluki Khalilullah, kekasihnya Allah. Dijuluki kekasihnya Allah. Kenapa engkau seperti ini sedangkan engkau ini adalah Khalilullah? Sudah punya titel Nabi, punya titel Rasul, punya titel Ulul Azmi, masih punya gelar Khalilullah. Ketika teringat kesalahannya, pingsan, detak jantungnya terdengar dari jarak 1 mil. Ketika ditanya, lu kenapa? Engkau ini kan Nabi, Rasul, Ulul Azmi, Khalilullah. Dijawab sama Nabi Ibrahim, idza dzakartu khati'ati nasitu khullati. Kalau sudah aku teringat kesalahanku, aku lupa bahwa aku ini Khalilullah. Gelar itu aku lupa sudah. Nah, ini hebat. Kalau kita kan masih tertipu dengan gelar, masih terlalaikan dengan pangkat. Tapi mereka para nabi, pangkatnya, gelarnya tidak membuat mereka kemudian hilang jati dirinya sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau sudah ingat kesalahan, aku lupa bahwa aku ini Nabi, Rasul, Ulul Azmi atau Khalilullah, lupa aku sudah. Menganggapnya apa? Menganggapnya adalah hamba biasa yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang ini menjadi orang yang terdekat seseorang yang memiliki jabatan, melupakan larangan sudah. Kalau ini dilarang lupa kita. Apang koncoy awak dhewe kabeh. Nyantai enak wis tak apa-apa wis. Ayo bancaan bareng-bareng, bagi-bagi. Yang ini 100 juta, yang ini 300 juta, yang ini $1.500 atau $15.000. Malbu bareng-bareng ndak apa-apa. Ono nggone dhewe nggo AC, TV, enak, asik, iso shopping, melaku-melaku iso tenang. Nah, enak, lupa
Lupa. Tapi mereka enggak lupa. Walaupun orang yang terdekat dengan Allah derajatnya tinggi, tapi enggak membuat mereka lupa kalau mereka itu adalah hambanya Allah, enggak membuat mereka lupa. Makanya rasa takut itu masih ada. Begitu juga Nabi Allah Dawud alaihissalam. Karena Nabi Allah Dawud alaihissalam yamzuju syarabahu bidumu walam yura dhahikan ba'dal khati'ah wala syakhisan bibasara ila sama' hayaan min rabbi azza wa jal walam yazal bakiyan hayatahu kullaha wakila baka hatta nabatal usyub min dumu'ih wa hatta takhadatil dumu'u fi khaddi ukhdudan. Nabi Allah Dawud alaihissalam kalau minum air matanya ini sampai masuk ke gelasnya. Jadi minum air ya sekaligus minum air matanya. Kenapa? Nggak berhenti nangis. Nggak berhenti menangis Nabi Dawud ini. Bahkan tidak pernah terlihat tertawa, tersenyum sejak melakukan kesalahan. Dan juga tidak pernah mengangkat kepalanya malu kepada Allah SWT. Jadi sepanjang hidup nangis tok Nabi Dawud, nangis terus sampai dikatakan apa? Karena tidak berhentinya menangis Nabi Dawud ini, sampai dikatakan karena air matanya ini sehingga bisa tumbuh tumbuhan apa namanya, rumput itu tumbuh dari mana? Dari air matanya Nabi Dawud. Bayangkan air mata bisa menumbuhkan rumput. Gimana coba nangisnya? Anak kecil nangis gerak-geru 5 menit, 10 menit, setengah jam tidak bisa menumbuhkan rumput. Nabi Dawud ini nangis sampai bisa menumbuhkan rumput. Wis bayangno wis. Seberapa banyak air mata yang keluar. Bahkan karena terus menangis tidak berhenti, membekas di pipinya Nabi Dawud alaihissalam, bekas. Nah, wajar ya kalau air itu terus mengalir, pasti apa? Membekas. Pasti membekas. Nah, mendekas. Karena apa? Terus menangis. Karena itu ketika lama zahara ala iblis ma zahara taufiqa Jibril wa Mikail yabkian. Malaikat Jibril, malaikat Mikail itu pernah menangis ketika ditampakkan kepadanya iblis dalam menipu dan yang lain sebagainya. Hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada malaikat Jibril dan Mikail. Malakum tabkian, kenapa kalian berdua menangis? Katanya malaikat Jibril dan Mikail, ya Rabb la na'manu makraka. Wahai Allah, kami tidak pernah merasa aman daripada tipu dayamu. Faqalallahu ta'ala hakadza kuna la ta'mana makri. Jadilah kalian seperti ini, jadilah kamu berdua seperti ini, jangan pernah merasa aman daripada tipu dayaku. Sehingga Nabi Allah Yusuf alaihissalam ya, dalam doanya yang difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Matikanlah aku dalam keadaan Islam dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ini semuanya karena ketakutannya akan su'ul khatimah. Ini para nabi. Nah, nanti kita akan dijelaskan bagaimana takutnya para sahabat Nabi. Nah, tentunya mereka orang-orang yang mulia, rasa takutnya lebih besar daripada orang-orang yang lalai, orang-orang yang ahli maksiat. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari murkanya, dari azabnya, dan memberikan kemuliaan kepada kita dengan dekat kepadanya dan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah. Alhamdulillahirabbil